wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syed Akbar Nawawi dengan NIM 23120045 dengan prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemiskinan Indonesia yang meliputi pengertian, penyebab, dampak data terbaru dan upaya penanggulangannya. Yang pertama, kemiskinan Indonesia adalah kondisi di mana seorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Di Indonesia, kemiskinan diukur berdasarkan garis kemiskinan yang ditentukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, yaitu jumlah pengeluaran minimum untuk kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Yang kedua, di sini ada jenis-jenis kemiskinan, yaitu contoh yang pertama, kemiskinan absolut. Absolut adalah ketika pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan. Terus yang kedua di sini contohnya kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif yaitu ketika seseorang dianggap miskin dibandingkan dengan standar hidup masyarakat sekitar. Terus yang ketiga di sini contohnya ada kemiskinan struktural, yaitu disebabkan oleh struktur sosial dan ekonomi seperti distribusi aset atau distribusi aset yang tidak merata. Yang keempat yaitu contohnya kemiskinan kultural, yaitu terjadi karena pola pikir dan budaya tidak mendukung perubahan atau perbaikan ekonomi. Yang ketiga yaitu penyebab kemiskinan di Indonesia. Di sini ada contohnya. Yang pertama, rendahnya tingkat pendidikan, yaitu seperti membatasi akses ke pekerjaan layak dan penghasilan tinggi. Terus yang kedua contohnya keterbatasan lapangan kerja, yaitu banyak masyarakat bekerja di sektor informal dengan penghasilan tidak tertentu. Terus yang ketiga, ketimpangan pembangunan antar wilayah, yaitu daerah tertinggal umumnya memiliki angka kemiskinan yang lebih tinggi. Terus di sini ada contoh yang keempat, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, yaitu manfaat pertumbuhan hanya dirasakan oleh kelompok tertentu. Yang kelima, krisis ekonomi atau bencana, yaitu seperti pandemi COVID-19 misalnya membuat angka kemiskinan naik drastis. Yang keenam yaitu contohnya korupsi dan lemahnya tata kelola pemerintah, yaitu mengurangi efektivitas program pengetesan kemiskinan. Terus yang keempat ada dampak kemiskinannya, yaitu di sini ada 4 contoh, yaitu kesehatan buruk. Yang pertama kesehatan buruk. Kesehatan buruk itu contohnya seperti gizi buruk, angka kematian ibu dan bayi tinggi. Terus yang kedua contohnya putus sekolah, yaitu contohnya anak-anak dari keluarga miskin cenderung tidak melanjutkan pendidikan. Terus yang keempat contohnya kriminalitas, yaitu kemiskinan mendorong sebagai orang melakukan tindakan kriminal. Yang keempat yaitu kerentanan sosial. Kerentanan sosial yaitu rentan terhadap eksploitasi, pengangguran dan konflik sosial. Terus di sini yang kelima ada data kemiskinan di Indonesia atau terbaru sampai 2024. Menurut BPS, yaitu ada 4. Yang pertama, persentase penduduk miskin yaitu sekitar 9,36% pada Maret 2024. Terus yang kedua, jumlah absolut yaitu sekitar 25 juta orang. Yang ketiga, daerah dengan angka kemiskinan tinggi, yaitu ada berbagai daerah, yaitu daerah Papua, NTT, dan Sulawesi Barat. Terus yang keempat, daerah dengan angka kemiskinan terendah, yaitu ada dua contoh, yaitu DKI Jakarta dan Bali. Terus yang ke-6 di sini ada upaya penanggulan kemiskinan,
Yang 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 pertama, program pemerintah atau PKH atau program keluarga harapan, yaitu bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin. Terus ada BPNT atau kartu sembako, yaitu bantuan pangan non tunai. Ada BLT, dana desa, yaitu bantuan langsung tunai dari dana desa. Terus yang selanjutnya di sini ada KIS atau KIP, kartu pekerja, akses layanan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan kerja. Yang kedua yaitu pemberdayaan ekonomi, pelatihan kewirausahaan dan UKM, program padat kerja, kredit usaha rakyat atau KUR. Yang C, pembangunan infrastruktur, yaitu meningkatkan akses jalan atau air bersih, listrik, jaringan internet di daerah terpencil. Yang D itu ada reformasi birokrasi dan tata kelola. Di sini meningkatkan transparansi program bantuan, pendataan dan verifikasi penerima bantuan secara digital. Terus yang ketujuh ada tantangan dan pengetasan kemiskinan, yaitu ada 4 ya, yaitu